Hari yang mulia setelah kita bersolat hari raya silaturahmi sama orang tua. Pak Ustadz, orang tua saya di kampung, nggak dikasih mudik saya. Nggak boleh mudik ya? Ya Allah, katanya kalau mudik terjadi kerumunan. Tapi tempat-tempat wisata malah dibuka. Ancol, Taman Mini, Ragunan, Anyer, bakal dibuka tempat-tempat wisata. Tapi lebaran di kampung mudik nggak boleh. Tapi kalau tempat wisata dibuka. Dia kagak demen syiar Islam melalui hari raya di kampung kelihatan syiar. Dia kagak demen. Syiar Islamnya itu yang mau dihilangin. Syiar Islamnya itu yang mau dihilang. Syiar Islamnya itu yang mau dihilang. Iya. Ntar setelah mudik di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama ala sa'ir makhluqati wa akramahum binuzulil furqan fi syahri ramadan bil hikmati wal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi zayyana akhlaqahu wa ahwalahu wa af'alahu wa aqwalahu bil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan. Amma ba'du, Ketua Dewan Kemakmuran Musholla yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, para kiai, para ulama, segenap dewan guru, tokoh masyarakat, kita doain beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi meninggalkan kita, mudah-mudahan kita panjang umur, ketemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Maka ulama-ulama, orang-orang soleh, kalau sudah ada di fase yang ketiga 10 terakhir, dia membaca Wadi'u ya hadirina Syahru Rabbil Alamina A'adahullahu alaina Wa alaikum ajma'ina. 10 terakhir dia baca itu tuh, berharap bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kita berharap mudah-mudahan bisa ketemu, amin. Sebab umur kan nggak ada yang tahu. Tahun kemarin masih ada yang terawih bareng kita di sebelah kita. Tahun ini udah nggak terawih. Mudah-mudahan kita masih bisa terawih, amin. Ya Rabbal. Di dalam bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, ada yang memuliakan sampai dia meneteskan air mata di 10 terakhir. Dia iktikaf di 10 terakhir. Apa itu iktikaf? Iktikaf menurut istilah bahasa berdiam diri di sebuah tempat. Baik tempat itu
tempat yang baik ataupun bukan tempat yang baik. Sebab orang-orang Yahudi dulu juga ada yang berdiam diri di depan patung-patung sesembahan mereka. Ya'takifuna ala asnamihim. Mereka berdiam diri, mereka beriktikaf di depan patung-patung sesembahan mereka. Menurut istilah bahasa. Kalau iktikaf menurut syariat, berdiam diri di tempat yang bersih, tempat yang suci, rumah Allah, tempat beribadah, baik masjid ataupun musola, baik yang dipakai Jumat ataupun tidak dipakai Jumat. Imam Syafi'i membagi waktu iktikaf minimal 1 jam sampai 2 jam. Ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 40 hari. Kalau yang sejam 2 jam, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala, sejam 2 jam. Kalau yang 3 hari, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi ila ayyadzanallahu ta'ala lil khuruj. Ini kita iktikaf mau 3 jam apa 3 hari ini? 1,5 jam. Ayo kita niat iktikaf, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi duduk kita di musola ini madum tupihi, selagi kita masih ada, bernilaikan ibadah dengan kita niat. Kalau nggak niat, ya nggak dihitung ibadah. Duduk ngobrol biasa. Tapi kalau kita niat, dinilai sebagai ibadah. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk Ramadan fase ketiga 10 terakhir, beliau beriktikaf. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya untuk meningkatkan ibadah lebih semangat dibanding fase yang pertama, fase yang kedua. Maka di 10 terakhir itu jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan terjadinya malam Lailatul Qadar. Innaha tu'lamu, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu udah dapat diketahui melalui kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama. Karena itu Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar, tidak disebut malam keberapa, supaya ada kesempatan bagi ulama untuk berijtihad. Maka oleh Imam Ghazali, apabila idza kana awwaluhu Ramadan yaumus sulusa fahiya Lailatul Qadri 27. Apabila Ramadan awalnya hari Selasa atau Jumat, maka
Lailatul Qadarnya itu terjadi pada malam yang ke-27 tadi malam. Tandanya hujan, adem, sejuk. Maka wajah-wajah jamaah di sini yang dapat Lailatul Qadar kelihatan tuh sejuk-sejuk. Alhamdulillah. Malam yang jika kita beribadah, nilai ganjaran pahalanya sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Dulu ada orang Allah kasih umur panjang, namanya Sam'un Al-Ghazi. Selama 1000 bulan berjuang di jalan Allah, mengharap redha Allah. Nabi membaca riwayat hidup Sam'un Al-Ghazi, laki-laki gagah perkasa selama 1000 bulan berjuang di jalan Allah tanpa henti. Nabi sampai nangis, iri, ya Allah, umat saya cuma 60-70 umurnya. Ini orang berjuang sampai 1000 bulan, nangis. Ketika Nabi nangis, Jibril disuruh turun oleh Allah. Bawa ini surat, bawa ini ayat yang membuat Nabi jadi gembira. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya Allah, kayaknya kekenyangan ini ya. Puasa kali ya. Aduh. Sekali lagi, jangan dianggap remeh itu ucapan. Dia bakal mempengaruhi napas terakhir kita. Yamutul mar'u ala ma'asya alai. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau lidahnya biasa dengan sebutan-sebutan baik, nanti hembusan napas terakhir itu yang disebut. Jangan dianggap remeh. Makanya dulu ada orang gak bisa nyebut la haula wala quwata illa billah, dia kata. Dia anggap remeh. Assalamualaikum aja waktu 212 di Monas gak bisa. Assalamualaikum berkatuh. Gak bisa. Mengikut-ngikut imam besar takbir Allahu Akbar, nggak bisa karena kagak maka biasain lidah kita menyebut lafzul jalalah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Terpaksa kayaknya. Salah lagi ya. Emang begitu, kalau jadi orang bawah gampang salah. Kalau orang atas susah salah. Orang nikahin anak, maulid, banyak yang datang, disalahin. Dia datang malah buka masker di sono, enggak disalahin. Orang atas. Emang hukum tajamnya ke bawah, ke atas mah tumpul. Ke atas tumpul. Ke atas ke bawah yang tajam. Orang udah minta maaf, orang udah bayar denda. Anak buahnya dibunuh, rekeningnya diblokir, masih di penjara juga. Apa kagak jahat tuh anak? Jahat apa enggak? Ya Allah. Begitu Jibril turun bawa ayat itu, air mata Nabi berhenti, berubah menjadi wajah yang gembira. Meskipun umatnya umurnya pendek antara 60-70, tapi dalam ibadahnya prestasi pahala yang didapat
mengalahkan umat yang umurnya bisa berjuang sampai 1000 bulan. Makanya alhamdulillah kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Punya bulan yang paling mulia, punya nabi yang paling mulia, punya malam yang paling mulia, punya hari yang paling mulia, punya kitab suci yang paling mulia. Yang kitab suci umat Islam, Al-Quran, merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Itu isi kandungan kitab-kitab sebelumnya. Majmu'atun fil Quran, Allah Ta'ala rangkum dalam kitab suci Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu majmu'atun fil Fatihah. Allah rangkum semuanya di dalam satu surat yang kita jadikan bacaan dalam ibadah sholat, merupakan rukun yang kalau kita belajar Al-Quran dari masih kecil sama guru Ma'el, sama guru Ishak, diajarin tuh lidah belajar masih kecil Quran. Ibarat orang ngukir di atas batu, nggak hilang-hilang. Kalau ngaji udah tua, iya, ibarat air di atas daun keladi. Ketika daun itu terhempas tiupan angin, airnya jatuh. Ketika lagi belajar udah tua, ada masalah, hilang, susah nih, lidah kaku, si rotol, si tolol. Susah, keserimpet. Kata orang Betawi itu lidah kaku keserimpet. Kelihatannya gampang, kata yang biasa. Tapi kalau dari Solo, kalau nggak pernah ngaji pas udah di Jakarta mau nyalonin gubernur, supaya orang Jakarta percaya kalau dia bisa. Susah 3 bulan dipakai target. Nggak bisa. Tetangga saya orang Solo, tinggal di RT 4. Alhamdulillah. Tuh. Isi kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah majmu'atun fil basmalah, ada pada bacaan bismillah. Maka bagi yang menjadikan basmalah bismillah itu wiridan, bis maghrib selesai wiridan yang biasa, sebelum ba'diyah baca bismillah 21 kali. Ini wiridannya Guru Marzuki, yang muridnya Guru Marzuki 29 orang, semuanya jadi kiai. Ki Nur Ali, Ki Mursidi, Ki Hasbi, Ki Zayadi, Ki Abdullah Syafi'i, Ki Haji Thohir Rohili, Ki Sasi, Ki Haji Ahmad Junaidi, semuanya jadi kiai. Masing-masing Allah Ta'ala udah atur. Nur Ali dari Ujung Harapan Bekasi, Pudoli dari Cikarang, Zayadi, Mursidi, Hasbi, Klender, Guru Mugni Kuningan, Ki Haji Ahmad Junaidi Kuningan, Sibro Malisi Mampang Prapatan, Abdul Razak Makmun Mampang Tegal Parang. Diatur. Kampung ini jadi, kampung ini jadi, kampung ini jadi, kampung ini jadi. Kampung kalau ada kiainya ada di mana tuh kampung. Saya ceramah, turun dari mobil, mau masuk ke tempat acara, itu gang udah pada pasang meja, pada dagang itu tuh yang botol-botol. Wah, ada kampung begitu.
Saya lagi jalan dipanggil kiai, doain, belum laku-laku. Bagaimana gua ngedoainnya? Lu yang lu jual itu yang dilarang sama Allah. Ya Allah, sampai cium tangan bolak-balik. Sebelum dagang ikut ngaji dulu. Pakai jilbab, pakai hijab. Begitu dagang pakainya you can see. Masih ada tuh kampung yang begitu tuh. Nggak ada kiainya. Hawanya panas, gersang. Tapi kalau ada kiainya adem, sholatnya wiridan. Itu yang bikin suasana kehidupan menjadi tentram. Zikir hati jadi tenang, kampung jadi tentram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isi kandungan basmalah itu majmu'atun pilba, ada pada huruf ba-nya, bismi. Isi kandungan yang ada pada huruf ba itu majmu'atun bin nuqtoh, ada pada titiknya. Jadi satu huruf aja itu mengandung makna, terjemahan, hikmah dari bacaan. Makanya ada orang bisa jalan di laut, mau ngajar, karena perahunya perahu eretan, takut terlambat, dikit lagi maghrib, dia turun dari laut, lari di air. Di luar kesadaran pendampingnya ikut aja lagi turun, bisa lari juga di air. Hilang kesadarannya saat lari di air. Baru kembali ingatannya saat udah sampai di tempat tujuan. Kaki nggak basah, sendal nggak basah. Saat pengajian dia tanya, guru tadi bisa lari di air, bacaannya apa? Bismillah. Habis ngaji dia keluar, dia baca bismillah di air, kelelep. Orang tidak dijadikan wiridan. Jadi wiridan itu nanti akan menjadi penolong kita saat kita ada kebutuhan yang kita sendiri tidak mampu. Tahu-tahu ada yang membimbing. Siapa tuh? Wiridan. Jamaah haji tahun 57, 58 menggunakan kapal air namanya Abu Lombo. Kapasitas penumpangnya cuma 47. Nakoda dan krunya hampir 58. Di tengah laut terjadi ombak yang menggunung tinggi, melebihi tingginya kapal Abu Lombo. Nakoda udah pasrah, putus asa, nggak bakal selamat. Ada kiai ngajak jamaah haji, mari kita wiridan yang biasa kita baca malam Jumat, Yasin, tahlil, maulid, berjanji. Belum selesai itu maulid berjanji, ombak yang tadi menggunung tinggi tiba-tiba nggak kelihatan. Wiridan menjadi penolong. Maka di bulan Ramadan ini kita tadarrus Al-Quran. Ada surat-surat wiridan yang biasa kita baca malam Jumat. Yasin, Waqiah, Tabarok, Ar-Rahman, As-Sajadah. Itu jangan dihilangin. Dia bakal menjadi penolong kita. Dia bakal memberi syafaat. Asyam wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Quran itu nanti bakal memberi syafaat, penolong. Maka kalau kita tadarus pelan-pelan, ada 3 ayat yang beriringan. Pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Aqimu berdiri,
Qoma yakumu, disuruh dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Kenapa dirikan? Sebab ada kelanjutan yang Allah Ta'ala inginkan di balik kewajiban ibadah sholat, supaya nilai-nilai ajaran itu tetap berdiri. Kalau masih bisa berdiri, itu tandanya hidup. Kalau masih bisa berdiri, tandanya hidup. Kalau masih bisa berdiri, tandanya hidup. Ini jangan dipikirin. Makanya Allah Ta'ala perintahkan akimu, dirikan, supaya nilai-nilai ajaran ibadah sholat setelah sholat itu dari waktu ke waktu agar hidup. Zuhur 4 rakaat di musola, di rumah, kamar dikunci, hordeng dirapatkan, lampu dimatikan, zuhur tetap 4 rakaat meskipun tak ada yang melihat. Sholat mengajarkan kejujuran, nggak berani orang mengurangi jumlah rakaat. Allah berharap jujurnya bukan hanya waktu sholat, tapi setelah sholat itu. Maka orang yang jujur itu sholatnya benar. Kalau orang bohong terus sholatnya kagak benar. Kan sholat ngajarin jangan bohong. Dia bohong mulu. Kalau sekali bohong hati dicoret 1 coretan, 2 kali bohong 2 kali coretan. Kalau 3 periode bohong, berapa tuh coretan? Belum 3 periode ya. Baru 2 periode ya. Tuh. Maka kalau sesuatu diawali dengan bohong, bakal bohong terus. Musibah bakal ada terus. Lo coba, masa kapal selam tenggelam? Lo coba, masa kapal selam tenggelam? Udah tenggelam, pecah 3 lagi. Di luar prediksi manusia. Dianggap itu kapal selam kuat, harganya kan triliunan. Kok bisa pecah 3? Kekuatan yang maha kuat tidak bisa dikalahkan kekuatan manusia. Kalau Allah sudah memberikan balasan dari perbuatan di luar perhitungan manusia. Pesawat yang sering terjadi jatuh di laut, itu kedalaman 20 meter aja udah hancur. Kalau penumpang-penumpangnya semua jadi korban itu, begitu dicari ada penemuan, itu semua tubuhnya hancur. Paling cuma dapat telapak tangan, kemudian tes DNA, masukin udah, oh ini namanya Fulan, masukin ke peti mati. Cuma tangan doang segitu. Nggak ada yang ketemu utuh. Apalagi ini 800. Ya Allah. Katanya itu kapal selam ada yang narik ke bawah terus. Itu kapal nggak mau naik-naik. Saya tanya siapa itu yang narik? Spanduk Habib Rizik yang kemarin dicopot-copotin. Wow. Kok bisa kuat begitu ya? Allah punya urusan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu di luar kekuasaan manusia. Insya Allah. Orang kampung saya ketika pergi haji menggunakan transportasi kapal laut yang terakhir waktu itu Gunung Jati terakhir. Ini orang kampung saya
Tujuannya mau nganter. Begitu bagasi kapal Gunung Jati belum ditutup, dia ikut masuk ke bagasi, campur sama barang-barang. Sampai Mekah. Setiap kali ada pemberian makan buat jamaah haji, dia nyampur sama koki tukang masak. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris. Sampai bikin haji. Nggak pakai ongkos, orang masuk aja ke bagasi. Pulang. Karena cerita kabar dari jamaah lain, ini kok ada saudara kita ngikut, katanya selamat lagi. Pulang disambut kayak Habib Rizik pulang kemarin begitu rame. Makanya ada yang iri Habib Rizik disambut begitu. Itu orang pulang haji di luar kekuasaan dia sebagai manusia. Hawanya ada yang nyuruh masuk aja. Pulang bisa ceramah. Suaranya enak. Maka kalau pengen bisa begitu, besok ke Bandara Soekarno-Hatta, begitu bagasi buka, masuk aja udah. Itu di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Di tengahnya ada huruf waw. Kalau kita belajar ilmu alat, itu waw namanya waw atop lil mutlaqil jam'i. Itu ayat satu paket. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau hanya mendirikan ibadah sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, nggak diterima. Ini ayat satu paket. Sebaliknya rajin memberi zakat tapi nggak sholat, sama. Maka itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah wa atuz zakat. Ini amal ibadah puasa kita itu pahalanya menggantung bainas sama wal ar, antara langit dan bumi. Saumul abdi mu'allakun, pahala puasanya seorang manusia menggantung, nggak sampai ke langit, nggak turun ke bumi. Kapan tuh pahalanya naik? Ketika zakatnya sudah ditunaikan. Maka pengurus musola, pengurus masjid suka menginformasikan kepada kaum muslimin yang ingin membayar zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako, segera menghubungi panitia. Tuh. Sayyidina Umar sempat lupa. Ya Rasulullah, saat selesai sholat hari raya, saya lupa bayar zakat. Kata Rasulullah, seluruh kekayaanmu Umar, seluruh harta yang kau miliki, kau kumpulkan, kau berikan kepada panitia, itu pahalanya tidak akan menyamai yang telah kau lupa kemarin. Makanya kalau bayar zakat fitrah itu satu butir beras diganti Allah satu gedung di surga. Ya Allah, supaya kita tahu gedung kita berapa sebelum bayar zakat fitrah, hitung dulu beras itu. Sampai 10 kali lebaran juga belum habis. Allah yang nyuruh, anfiku mimma razaqnakum, belanjakan harta yang telah aku berikan kepadamu. Orang yang dermawan, yang suka memberikan hartanya di jalan Allah, dapat label orang baik. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang baik, dermawan, suka berbagi, dekat sama Allah, dekat sama sorga, dekat sama manusia, jauh sama neraka. Sebaliknya al-bakhil, orang medit koret,
Apalagi? Hah? Buntut gasir. Emang gasir ada buntutnya? Ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun ilan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia. Lu ngapa berteman sama dia? Pelit banget dia. Ngerokoknya aja sampai bacaannya belum dihabisin. Bacaannya udah kesundut, masih diisep aja. Orang pelit begitu tuh, rokoknya ada dia kantongin, rokok orang dia minta. Tapi di sini nggak ada yang begitu. Kadang orang saking pelitnya, sampai dosanya kita minta dia kagak bagi. Ya ilah, lu pakai minta dosa gua, sono lu ambil no di bawah kolong bebas gitu. Kalau udah dapat sifat yang jelek, pelit, sama siapa aja pelit. Sama orang tua silaturahmi bukan bawain jeruk, isi kulkas emaknya diambil. Ulang lenggang, pulang malah nenteng. Ya Allah mak, mau lebaran gak punya duit, minjem dulu mak. Minjem sama emak. Emaknya sakit, dia kagak tengokin. Ya Allah lu din tega amat, gua sakit lu kagak tengokin din, kayaknya lu pengen gua cepet mati ya din. Ya Allah nyak maaf mak, saya lagi bisnis nih, lu sedang maju-majunya. Dagang apa lu? Janda bolong. Puhunan kan ya? Emang janda ada yang bolong di puhunan mak, jangan salah paham mak. Maafin mak, saya baru hari ini sempat bisa jenguk mak. Maafin mak, ya Allah mak, mohon redonya mak. Mak pengen apa? Duit saya lagi banyak, sebut aja mak, saya cariin, saya usahain. Ya mak, ya Allah mak, mohon redonya. Mak mau apa mak? Baru bangun sakit din, gua kayaknya pengen. Iya pengen apa? Pepes tai burung dara. Ya namanya orang tua. Ini anak pengen dapat redo emak, dicariin tuh kotoran burung merpati kira-kira ukuran sepiring, dia cari daun pisang batu sama kunyit biar nggak amis, cabenya banyak, dipepes, daunnya udah kelihatan agak menguning, itu tandanya udah matang. Mak, nih mak pesenan apaan gua lupa. Tadi kan mak mesen pepesan tai burung merpati, udah mateng din. Udah lu duluan dah cobain. Ya saking pengen dapet redo emak, dicobain baru nempel muntah. Ngapa din? Nggak enak mak. Lu aja yang sehat makan itu kagak enak, apalagi emak yang baru bangun sakit. Ya Allah. Maka yang kedua, anishkurli wali walidaika, kata Allah, bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Tanpa ada dia nggak bakal ada kamu. Maka sahabat nanya, kepada siapakah kami lebih utama untuk berbakti? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Ibunya 3 tuh, bapaknya 1. Enggak, maksudnya 3 kali sebutan. Pada salah paham nih. Disebut sampai 3 kali. Dan Allah meletakkan nama orang tua itu dalam Al-Quran setelah Allah perintahkan kita hambanya untuk mengabdi hanya kepadanya. Setelah itu disuruh kita berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuh,
Setelah Allah perintahkan kita untuk mengabdi kepadanya, kita disuruh berbuat baik sama orang tua. Satu paket. Sia-sia pengabdian kalau sama orang tua durhaka. Ya Allah, 9 bulan ada kita di dalam rahimnya. Dia mau tidur miring, nggak enak. Mau celentang kayak kubah musola, tengkurep takut gepeng. Kan jelek kalau pala gepeng. Dipoto kelihatan palanya gepeng. Kurang bagus bentuk pala gepeng. Peang. Kurang bagus pala peang. Kurang bagus pala peang. Dijagain. Maka amalan yang paling mulia setelah Allah didik kita dengan melalui ibadah di bulan yang mulia, ketemu malam yang mulia, di hari yang mulia, dari Nabi yang paling mulia, amalan yang paling mulia di hari yang mulia setelah kita bersolat hari raya silaturahmi sama orang tua. Pak Ustadz, orang tua saya di kampung, nggak dikasih mudik saya. Nggak boleh mudik ya? Ya Allah, katanya kalau mudik terjadi kerumunan. Tapi tempat-tempat wisata malah dibuka. Ancol, Taman Mini, Ragunan, Anyer, bakal dibuka tempat-tempat wisata. Tapi Lebaran di kampung mudik nggak boleh. Tapi kalau tempat wisata dibuka. Dia kagak demen syiar Islam melalui hari raya di kampung kelihatan syiar. Dia kagak demen. Syiar Islamnya itu yang mau dihilangin. Syiar Islamnya itu yang mau dihilangin. Syiar Islamnya itu yang mau dihilangin. Iya. Ntar setelah mudik dilarang, ada lagi yang dia larang. Ya Allah. Maka besok habis hari raya, amalan yang paling mulia bersimpuh memohon ampun kepada orang tua. Kadang anak suka oper ketika dirinya sudah merasa punya kemampuan, lagi ada kekuatan, sementara orang tuanya sudah melemah. Kadang tuh anak lupa berani membentak orang tua, berani menyalahi orang tua. Ketika orang tua dibentak anak itu, hatinya seperti dipotong-potong, sakit. Kalau orang tua nggak pernah salah sama anak. Seorang sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya hampir setiap hari mengambil uang milik saya. Kata Rasulullah, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi nggak ada masalah kalau orang tua ngambil. Yang jadi masalah kalau anak ngambil punya orang tua. Orang tua masih ada, giriknya udah diambil. Digadein di bank. Itu yang kedua, anishkurli wali walidaika, aqimus sholah wa atuz zakat. Yang terakhir, atiullah wa atiur rasul. Kepada Allah diawali atiu, kepada Rasulullah diawali juga kalimat atiu, atiullah wa atiur rasul. Tapi ayat itu belum selesai, ada lanjutannya, wa ulil amri minkum. Tapi untuk kalimat wa ulil amri minkum enggak diawali dengan atiu. Apa artinya? Jika penguasa
Jika seorang raja dalam memimpin rakyat ada yang tidak membuat, ada yang membuat manusia itu jauh dari Allah, di ayat itu nggak ada kita perintah taat sama mereka. Kalau dia ngajak kita selalu jauh dari Allah, jangan sholat, akan membuka klaster baru, penularan. Kagak sholat kita, berhasil menakut-nakuti kita. Jangan terawih, akan membuka klaster terbaru. Jangan mudik, karena sama dengan membunuh orang tua di kampung. Astagfirullahaladzim. Nggak ada tuh kalimat atiu-nya. Yang ada kalimat atiu kepada Allah, kepada Rasulullah. Tapi wa ulil amri minkum tidak diawali dengan atiu. Apa maksudnya? Selagi penguasa, selagi raja mengajak kita ke jalan Allah, membuat kita semakin takut kepada Allah, taat kepadanya. Tapi jika dia membuat kita jauh dari Allah, tidak ada kalimat atiu-nya. Tuh. Maka kalau kita ngaji jadi enak. Tadarrus Al-Quran sambil kita cermati, sambil kita hayati, sambil kita berusaha untuk bisa memahami dengan pembimbing, dengan guru yang ahli di bidangnya, kita akan menjadi jelas segala macam persoalan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat. Negara kita yang sedang dilanda berbagai macam persoalan, semoga Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Dijadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana binuril Qur'an wa zayyin buyutana binuril Qur'an waj'alil auladana wa ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.